Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat roh iblisnya dimusnahkan, Zhao Kai pun menjadi murka. Bajingan, aku akan membunuhmu, terjak Zhao Kai, teriak Zhao Kai. Zhao Kai mengucapkan teriakan yang sangat keras dalam kemarahannya. Saat dia berteriak, telapak tangannya mulai bergerak. Setelah itu, persenjataan kerajaan muncul di tangannya. Kemudian sambil memegang Royal Armament, dia melambaikannya dan melepaskan tebasan keemasan serta menyilaukan itu menembus langit menuju si ratu. Tebasan itu sangat kuat, karena semua yang dilewatinya, bahkan termasuk ruang itu sendiri akan diiris menjadi dua olehnya, dan meninggalkan banyak riak energi di jalurnya. Ini bukan tebasan biasa, namun sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri, yaitu keterampilan martial tabu ER10 yang sangat kuat. Cih, bakat yang tidak signifikan, gumam si ratu. Si ratu mendengus dingin pada serangan Zhao Kai. Setelah itu, matanya tiba-tiba menyala, dan gas hitam gelap yang tak terbatas di sekitar apinya mulai berubah menjadi awan hitam yang bergelombang. Dengan tampilan kekuatan yang mengesankan, awan hitam itu tiba untuk memenuhi tebasan Zhao Kai. Dan, boom! Skill martial ER10 tabu bertabrakan dengan awan yang dibentuk oleh gas hitam gelap, dan mengeluarkan suara yang mengejutkan dunia. Namun setelah suara tabrakan memudar, ER10 tabu martial skill milik Zhao Kai seperti tebasan emas itu diliputi oleh api gas hitam gelap si ratu seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa jejak yang tertinggal. Namun hal yang paling menakutkannya adalah, bahwa setelah gas hitam gelap si ratu melahap serangan Zhao Kai, kecepatannya tumbuh lebih cepat, dan kekuatannya tumbuh lebih ganas lagi. Bahkan sepasang mata merah tua muncul di tengah-tengah nyala api hitam itu. Pada saat itu, api dan gas hitam gelap muncul seolah-olah mereka hidup, dan seolah-olah mereka adalah makhluk hitam gelap yang buas saat mereka mengarah ke arah Zhao Kai untuk menekannya. Adapun Zhao Kai, dia benar-benar menyedihkan. Menghadapi makhluk hitam gelap yang menakutkan ini, dia sebenarnya tidak berdaya untuk melawannya. Pada saat ini, keringat menutupi tubuhnya yang menggigil. Tidak ada jejak kemarahan yang sebelumnya telah ditampilkannya. Namun sebaliknya, amarahnya telah sepenuhnya digantikan oleh rasa takut. Itu benar, itu adalah ketakutan dari lubuk hatinya. Hanya ketika dia benar-benar dihadapkan dengan api gas hitam gelap, dia pun tahu persis betapa menakutkannya mereka itu. Mereka begitu menakutkan, sehingga dia tidak bisa menolak mereka. Selanjutnya, mereka telah menyebabkan dirinya kehilangan keberanian untuk melarikan diri. Seperti seekor semut yang terluka menghadapi kuku binatang yang sangat besar, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan ketika kuku binatang itu jatuh adalah menunggu kematiannya. Wush! Namun tepat pada saat Zhao Kai merasa bahwa dia pasti akan mati, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di langit dan mendarat di depannya. Setelah orang tua ini tiba, dia melambaikan lengan bajunya dan mengangkat tangannya ke telapak tangan. Setelah itu, sinar keemasan meletus dari telapak tangannya. Dalam sekejap, itu membentuk riak energi tak terbatas. Itu adalah kekuatan bela diri tingkat kaisar dari ahli tingkat setengah martial kaisar. Dan, boom! Kekuatan bela diri tingkat kaisar itu sangat kuat. Setelah ledakan keras itu, ketika sinar keemasan bertabrakan dengan api gas hitam gelap si ratu dan menciptakan riak keras dalam prosesnya, itu benar-benar membatalkan serangan si ratu. Namun meski begitu, pria tua itu hanya berhasil memblokir serangan si ratu. Itulah satu-satunya hal yang berhasil ia lakukan. Wush wush wush. Setelah itu, banyak tokoh lainnya mendarat dari langit. Seperti penjaga, mereka mengerubungi Zhao Kai. Seolah-olah mereka sangat takut bahwa seseorang akan menyerang Zhao Kai. Adapun orang-orang ini, mereka secara alami adalah tetua dari World Spiritis Alliance. Nona, ini hanya pertandingan untuk membandingkan catatan. Aku berharap kamu akan berhenti ketika kemenangan ditentukan, dan tidak akan membunuhnya, kata tetua yang telah memblokir serangan si ratu.
Meskipun dia adalah tetua dari World Spiritus Alliance, tapi dia juga tahu betul orang seperti apa Chu Feng ini. Dia pastilah seorang jenius yang sangat luar biasa di Qianwood Mountain, dan juga sebuah eksistensi yang sangat mereka pedulikan. Karena mereka adalah tetua dengan status khusus, mereka tidak bisa menyerang Chu Feng seperti yang mereka inginkan. Dengan demikian, mereka secara alami tidak bisa menyerang roh dunia Chu Feng juga. Selain itu, sangat mungkin bagi mereka untuk menyebabkan konflik antara dua raksasa ini. Jika mereka melakukan itu bukan sesuatu yang mereka bisa lakukan sebagai tetua untuk dapat memikul tanggung jawab itu. Dengan demikian, meskipun mereka memiliki kekuatan untuk menaklukkan si ratu, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun padanya dengan ceroboh. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mencegahnya melukai Zhao Kai. Menghadapi blokade yang dibuat oleh para tetua ini, si ratu tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mendengus dingin dan kemudian berbalik untuk berjalan menuju Chu Feng. Tempat ini adalah aliansi spiritualis dunia, dan bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam seperti yang kamu inginkan, ucap seseorang. Namun tepat pada saat ini, kekuatan bela diri tanpa batas yang kuat turun dari langit, dan mulai secara langsung menindas si ratu. Melihat itu, si ratu segera melepaskan api gas hitam gelapnya untuk memblokir kekuatan bela diri emas tersebut. Namun sayangnya, kekuatan bela diri itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan si ratu saja tidak dapat menghentikannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan api gas hitam gelapnya dihancurkan oleh kekuatan bela diri itu. Kemudian, kekuatan bela diri menelannya dan menyegelnya. "Ratu," teriak Chu Feng. Melihat adegan ini, Chu Feng mulai panik. Dia membalik telapak tangannya, dan benar-benar mengeluarkan Demon Sealing Sword. Pada saat yang sama, Thunder Armor dan Thunder Wings-nya secara bersamaan dirilis. Setelah kultivasinya meningkat ke peringkat 8 Martial King, Chu Feng melepaskan tabu mortal teknik cahaya ilusi dan tiba di samping si ratu. Dia melambaikan Demon Sealing Sword untuk merebas kekuatan bela diri emas yang telah mengikat si ratu. Dentang dentang dentang. Suara tabrakan yang keras dan memekakkan telinga pun terdengar. Namun sayangnya, kekuatan bela diri yang telah membatasi pergerakan si ratu tidak rusak sedikit pun. Sebagai gantinya, Chu Feng yang memegang Royal Armament di tangannya terlempar ke belakang beberapa meter. Kekuatan bela diri itu sebenarnya mengandung teknik spiritual. Itu bukan kekuatan bela diri yang biasa, tapi itu adalah jenis khusus dari tabu martial skill. Pada saat ini, ekspresi Chu Feng pun langsung berubah. Dia menyadari bahwa orang yang telah menyerang si Raru bukanlah karakter biasa. Karena bagaimanapun, keterampilan bela diri yang digunakan lawannya ini bukanlah masalah kecil. Bas-bas. Dalam sekejap Chu Feng tertegun, gelombang kekuatan bela diri yang ganas muncul di belakang Chu Feng. Pada saat Chu Feng menemukannya, itu sudah terlambat. Seperti kandang, kekuatan bela diri itu menyegel Chu Feng di dalamnya. Setelah Chu Feng juga disegel, dua aliran kekuatan bela diri yang telah menyegel Chu Feng dan si ratu benar-benar menyatu. Pada akhirnya, Chu Feng dan si ratu dipenjara bersama. Wush wush wush. Setelah Chu Feng dan si ratu dipenjara bersama-sama, kekuatan bela diri yang telah memenjarakan mereka mulai berubah. Beberapa bilah tajam muncul di dinding yang dibentuk oleh kekuatan bela diri. Bilah tajam itu segera memenuhi seluruh dinding, dan mulai menekan ke arah Chu Feng dan si ratu. Meraung. Melihat itu, Chu Feng dan si ratu segera melepaskan kemampuan mereka yang paling kuat, itu hanya untuk menahan bilah tajam yang menyerangnya. Namun sayangnya, bilah tajam itu benar-benar terlalu kuat. Meskipun mereka berhasil menghentikan mereka sejenak, tapi mereka tidak dapat terus menghentikan mereka selamanya. Baik Chu Feng maupun si ratu mulai merasakan tekanan besar, dan ini tidak akan dilakukan jika ingin melanjutkan. Mereka berdua akan ditikam sampai mati oleh bilah tajam yang dibentuk dengan kekuatan bela diri. "Berhenti!" teriak Sima Ying. Melihat situasinya buruk, tubuh Sima Ying juga mulai bergerak. Dia tiba di samping kekuatan kurungan itu, dan berteriak keras ke langit.
Mendengar teriakan Sima Ying, kekuatan bela diri yang kuat itu sebenarnya sedikit bergetar. Namun meski begitu, ia segera melanjutkan aksinya dan mulai menekan bilahnya ke arah Chu Feng dan si ratu lagi. "Berhenti. Jika kamu masih menolak untuk berhenti, aku akan bunuh diri," teriak Sima Ying. Sebagai tanggapan, kilasan kedinginan bersinar melalui mata Sima Ying. Setelah itu dia mengepalkannya terlebih dahulu, dan barulah menciptakan belati emas dengan kekuatan spiritualnya. Kemudian dengan suara cerot, dia menusukkan belati itu ke tubuhnya sendiri. "Saudari junior Ying Er, apakah kamu sudah gila?" seru seseorang. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Sima Ying, dan meraih ke tangan Sima Ying yang memegang belati. Genggamannya menyebabkan tangan putih lili Sima Ying bergetar, dan belati spiritual di tangannya menghilang. Setelah belati itu menghilang, pria itu segera meletakkan telapak tangannya di lokasi di mana Sima Ying terluka. Kekuatan spiritual yang lembut dengan cepat meluas dari telapak tangannya. Lalu dalam sekejap, ia menyembuhkan luka Sima Ying. "Kamu," seru Chu Feng. Meskipun tindakan pria itu sangat cepat dan lancar, Chu Feng dapat dengan jelas melihat penampilannya. Chu Feng berhasil mengenali pria ini. Pada saat ini, orang yang muncul di hadapan Chu Feng dan yang lainnya tidak lain adalah jenius nomor 1 dari aliansi spiritualis dunia, orang yang menempati peringkat pertama pada daftar suksesi spiritual dunia, yaitu Lin Yezu. "Saudari junior Ying Er, apakah kamu sudah gila? Kamu benar-benar ingin bunuh diri untuk orang seperti dia?" ucap Lin Yezu sambil menatap Sima Ying dengan marah dan sakit hati. Namun sayangnya, itu ada lebih banyak kemarahan daripada rasa sakit. "Saudara senior Lin, mengapa kamu menyerang Chu Feng tanpa alasan atau alasan? Dia adalah tamu World Spiritis Alliance kami." Sima Ying sepenuhnya mengabaikan kekhawatiran Lin Yezu untuknya, dan malah menanyainya dengan marah. "Tamu, kamu bilang dia tamu? Sejak kapan pernah ada tamu yang akan memukuli tuan dan membunuh roh dunia mereka? Dia sama sekali bukan tamu bagi aliansi spiritualis dunia kita. Namun sebaliknya, dia adalah musuh kita. Jika kita tidak memberinya pelajaran, bagaimana nanti orang lain memandang aliansi spiritualis dunia kita di masa depan? Semua orang hanya akan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di aliansi spiritualis dunia kita yang mampu berdiri. Itulah sebabnya seorang murid dari Gunung Qianwood berani berperilaku begitu kejam. Saudari junior Ying Er, kamu juga seorang murid dari World Spiritis Alliance kami. Kamu juga telah tumbuh di sini. Kakekmu, orang tuamu, mereka semua telah melayani World Spiritis Alliance kami, dan bahkan mati demi kehormatan World Spiritis Alliance kami. Namun kamu, apakah kamu benar-benar bersedia mengorbankan kehormatan aliansi spiritualis dunia kami untuk orang luar?" Lin Yezu bertanya dengan keras. Aku, setelah mendengar kata-kata itu, Sima Ying pun terdiam. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara merespons. Karena bagaimanapun juga, dia sangat peduli tentang kehormatan World Spiritis Alliance. Namun pada saat yang sama, dia juga memperhatikan temannya, yaitu Chu Feng. Apakah ini yang sebenarnya terjadi di sini? Tepat pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sosok tua muncul di udara tipis dan berdiri di antara Chu Feng dan Lin Yezu. Dia muncul tanpa suara, dan seolah-olah dia telah berdiri di sana sepanjang waktu tanpa ada yang menemukannya. Adapun orang ini, dia adalah karakter besar dengan pengaruh besar di World Spiritis Alliance, yaitu Tetua Miao Renlong. "Kami memberi hormat kepada Tetua Miao," ucap kerumunan. Ketika mereka melihat Miao Renlong, ekspresi kerumunan yang hadir terlepas dari apakah mereka mungkin murid atau tetua, semuanya menjadi sangat berubah. Segera setelah itu, mereka buru-buru menyapa Miao Renlong dengan sopan. Tidak ada satu orang pun yang berani bertindak tidak sopan, dan bahkan Lin Yezu tidak berani melakukannya. "Aku telah melihat semua yang telah terjadi sebelumnya. Dari sejak awal, kamu semua mengerahkan kekuatan besar untuk datang menekan teman kecil Chu Feng. Kemudian setelahnya, kamu mulai mempermalukannya dengan menyebutnya sampah. Dan kemudian, semua tetua juga tiba.
Namun sayangnya, tidak ada satu orang pun yang menghentikan mereka. Namun sebaliknya, kamu semua berdiri dan menonton pertunjukan dengan tangan terlipat. Aku telah melihat semuanya, termasuk bagaimana kamu semua menantang teman kecil Chu Feng, dan itu hanya untuk kalah berturut-turut sampai ketika Lin Yezu menyerang teman kecil Chu Feng dengan apa yang disebut kebenarannya. Tanpa perlu bagiku untuk mengatakan apapun, aku percaya kalian semua tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di sini, ucap tetua Miao. Miao Renlong memiliki ekspresi redup di wajahnya, itu saat dia dengan dingin mengucapkan kata-kata itu. Suasana hatinya bahkan sangat buruk. Pada saat ini, dari orang-orang dari World Spiritist Alliance selain Sima Ying, Huang Feng, Sun Hao, dan beberapa orang yang lainnya, semua orang menundukkan kepala dalam diam dan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Itu seperti yang dikatakan Miao Renlong. Mereka semua tahu betul siapa yang benar dan siapa yang salah. Pertama mereka telah mempermalukan Chu Feng, lalu memprovokasi Chu Feng, dan menantang Chu Feng terlebih dahulu. Bahkan dengan niat untuk membunuh, itu adalah Zhao Kai yang memiliki niat membunuh terlebih dahulu. Meskipun si ratu telah memusnahkan roh iblis Zhao Kai, tapi mereka masih bertindak tidak benar. Jadi pada saat ini, mereka tidak hanya terdiam, namun mereka bahkan sangat ketakutan. Mereka merasa takut, bahkan sangat takut. Mereka takut pada Miao Renlong, yang merupakan orang yang sangat berpengaruh di aliansi spiritualis dunia. Karena sebenarnya, Miao Renlong sudah ada sejak awal. Namun sayangnya, dia tidak mengungkapkan dirinya setelah para murid dari World Spiritist Alliance dikalahkan, dan tidak mengungkapkan dirinya bahkan setelah si Rutu telah menghilangkan roh iblis. Namun meski begitu, dia telah memutuskan untuk mengungkapkan dirinya pada saat ini. Selain itu, dia tidak hanya mengungkapkan diri, dia bahkan mengatakan hal-hal itu. Pada saat ini, siapapun yang memiliki otak akan tahu siapa Miao Renlong. Dia adalah tokoh agung, yang berusaha membantu dengan mengungkapkan dirinya. Tapi sayangnya, dia tidak berencana untuk membantu aliansi spiritualis dunia mereka. Namun sebaliknya, dia berencana untuk membantu Chu Feng. Dia tidak berencana untuk mempertahankan aliansi spiritualis dunia mereka. Karena sebaliknya, target yang ingin ia lindungi juga adalah Chu Feng. Karena itulah, mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka takut kalau Miao Renlong akan membantu Chu Feng berurusan dengan mereka. Lagi pula, dengan status dan kekuatan Miao Renlong, praktis tidak ada yang mustahil baginya di aliansi spiritualis dunia. Bubar kalian semua. Aku berharap sesuatu seperti ini tidak akan terulang kembali, ucap Miao Renlong sambil melambaikan tangannya, dan menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka harus bubar. Mendengar kata-kata itu dan melihat tindakan Miao Renlong, kerumunan dari World Spiritist Alliance semuanya menghela napas lega. Mereka semua merasa seolah-olah baru saja menerima sewa baru untuk hidup. Setelah itu, tidak ada satu orang pun yang berani tinggal dan semua orang mulai pergi. Bahkan Zhao Kai, yang memiliki dukungan leluhurnya dan telah kehilangan roh iblisnya kepada Chu Feng, dia saja tidak berani tinggal. Karena sudah seperti ini, masalah ini berakhir sampai di sini. Chu Feng mengandalkan teknik-tekniknya yang terampil, untuk mengalahkan para jenius daftar suksesi spiritualis World Spiritist Alliance. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan pertempurannya saja. Lebih dari itu, dia mengandalkan teknik roh dunianya juga. Terutama pada saat dia mengalahkan Zhao Kai, dia bahkan telah mengungkapkan roh dunia Asura Spirit World-nya yang kuat, dan mengungkapkan kepada semua orang bahwa dia adalah spiritualis dunia Asura. Meskipun pada akhirnya jenius nomor satu dari aliansi spiritualis dunia telah tiba dan menekan Chu Feng dengan kekuatan absolut, maka tidak ada satu orang pun di aliansi spiritualis dunia yang bisa bersukacita karenanya. Mereka semua tahu betul bahwa, bahkan jika Lin Yezu berhasil mengalahkan Chu Feng, tapi hakikat mereka telah kalah dari Chu Feng. Setelah semua, Lin Yezu adalah jenius nomor satu World Spiritist Alliance mereka, dan merupakan karakter tingkat iblis yang terkenal. Bahkan 9 kekuatan dan sekte besar tahu tentang keberadaan Lin Yezu, yang merupakan jenius super ini. Namun bagaimana dengan Chu Feng?
Paling tidak, sebelum acara ini, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Gunung Qianwu telah memiliki kejeniusan yang kuat. Dengan demikian, meskipun Lin Yezu telah melampaui Chu Feng, tapi mereka masih sangat khawatir. Itu karena, tidak ada dari mereka yang bisa memastikan apakah Lin Yezu bisa terus menang dengannya. Lagi pula, mereka berdua memiliki jarak usia yang sangat besar. Seperti yang terlihat sekarang, potensi Chu Feng bahkan lebih menakutkan. Saudara Zhao, apakah kamu benar-benar tidak akan melakukan apapun? Roh iblis Zhao Kai telah terbunuh. Apakah kamu akan duduk dan menonton saja, tetapi tetap bersikap acuh tak acuh? Aku tahu bahwa kamu mengeluarkan sedikit usaha untuk membantu Zhao Kai menaklukkan roh iblis itu. Pada saat ini, di langit yang berjarak beberapa mil jauhnya, seorang tetua majelis suci spiritual dunia seperti leluhur Chen San Yuan, dia bertanya dengan bingung. Ini hanya masalah roh dunia. Jika dia hilang, maka dia sudah hilang. Dan kami selalu bisa mendapatkan yang lain. Namun untuk seorang jenius yang jarang muncul bahkan dalam puluhan ribu tahun, jika kita merindukannya, kita benar-benar akan kehilangan kesempatan itu, kata Zhao Qinghen. Saudara Zhao, mungkinkah niatmu adalah, seru Chen San Yuan. Mendengar kata-kata itu, Chen San Yuan tiba-tiba menyadari. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Apa yang dilakukan Miao Renlong sangat benar. Bakat seperti Chu Feng harus dilindungi. Meskipun dia adalah murid Gunung Qianwu, tapi dia juga bisa menjadi murid aliansi spiritualis dunia kita, kata Zhao Qinghen. Memang benar, seorang spiritualis dunia dengan dunia roh asura, itu jauh lebih berharga daripada tubuh ilahi. Maka dari itu, kita harus mengikatnya. Miao Renlong ini sebenarnya telah menemukan potensi Chu Feng. Sepertinya untuk sekarang ini, Chu Feng ini benar-benar berbakat. Chen San Yuan mengangguk setuju. Meskipun tindakan Chu Feng membuatnya marah besar hingga ke titik di mana ia bahkan ingin mencekik Chu Feng sampai mati sebelumnya, tapi setelah berpikir bahwa Chu Feng mungkin bisa menjadi bagian dari aliansi spiritualis dunia mereka, seketika saja kemarahan di hatinya benar-benar menghilang. Tidak hanya kemarahannya hilang pada saat ini, bahkan ada jejak kasih sayang untuk Chu Feng. Kasih sayang semacam ini, dan kesan yang disukai ini, itu sudah jelas bukan misteri yang tak terduga. Itu karena untuk World Spiritist Alliance, untuk menggali dan memelihara spiritualis dunia yang sangat baik adalah misi mereka, dan tentu saja itu menjadi tugas wajib mereka. Jika mereka mampu membina spiritualis dunia yang memiliki dunia roh asura yang kuat, itu akan menjadi suatu kehormatan bagi seluruh aliansi spiritualis dunia mereka. Kemuliaan semacam ini bukan hanya milik mereka saja, tapi itu juga akan menjadi milik keturunan mereka. Itu akan menjadi kemuliaan yang akan bertahan selamanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.